Sebelum masuk ke dalam video, perkenalkan saya Aldo Rahmat Saputra dengan NPM 22351088 dan rekan saya ada Nurul Hayana Putri, Ramadanul Irfan dan juga Ririn Julianti. Nah, sekarang kita udah bisa lanjut ke dalam materinya. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam materinya, pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk industri hiburan seperti bioskop. Pemesanan tiket bioskop yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem online yang lebih efisien dan fleksibel. Sistem manual sering menimbulkan antrian panjang, menurunkan kenyamanan penonton, serta menyulitkan pengelolaan kapasitas, terutama setelah adanya pembatasan jumlah penonton pasca pandemi. Selain itu, sistem pemesanan manual juga rentan terhadap kesalahan, seperti ketidakakuratan data, ketersediaan tiket, kursi, dan jadwal tayang. Kondisi ini membatasi pelanggan dalam memilih kursi dan waktu menonton sesuai dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, aplikasi CinemaVerse hadir sebagai solusi pemesanan tiket bioskop secara online yang memungkinkan pelanggan memilih kursi, mengakses informasi jadwal, genre film, harga tiket, serta ketersediaan kursi secara real time. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi CinemaVerse berfokus pada upaya mengurangi antrian panjang yang terjadi akibat sistem pemesanan tiket manual. Selain itu, diperlukan solusi untuk memastikan akurasi dalam proses pemesanan tiket dan pengaturan kursi agar kesalahan dapat diminimalkan. Permasalahan lainnya adalah bagaimana meningkatkan transparansi serta kemudahan akses informasi terkait ketersediaan tiket dan jadwal tayang film bagi pelanggan. Tujuan dari proyek Tujuan dari pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop CinemaVerse adalah menyediakan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola proses pemesanan tiket, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Melalui sistem ini, pelanggan diharapkan dapat melakukan pemesanan tiket secara online dengan mudah tanpa harus datang langsung ke loket, sehingga dapat memilih film, jadwal tayang, dan kursi sesuai dengan preferensi mereka kapan saja dan di mana saja. Manfaat proyek. Implementasi sistem pemesanan tiket bioskop CinemaVerse diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pelanggan, pengelola bioskop, serta industri hiburan secara umum. Bagi pelanggan, sistem ini memberikan kemudahan akses dalam melakukan pemesanan tiket kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau website, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, pelanggan dapat menikmati pengalaman menonton yang lebih nyaman melalui proses pemesanan yang cepat serta fleksibilitas dalam memilih kursi sesuai dengan preferensi. Ruang lingkup proyek pengembangan aplikasi CinemaVerse difokuskan pada penyediaan sistem pemesanan tiket bioskop secara online yang dapat diakses melalui aplikasi maupun website. Sistem ini mencakup fitur pemilihan film, penentuan jadwal tayang, serta pemilihan kursi sesuai dengan preferensi pelanggan. Selain itu, aplikasi juga mendukung sistem pembayaran digital melalui payment gateway untuk mempermudah proses transaksi secara aman dan efisien. Landasan teori. Konsep pemesanan tiket. Pemesanan tiket online merupakan pemesanan tiket yang dilakukan secara elektronik melalui website atau aplikasi digital. Dalam sistem ini, pelanggan dapat memilih film yang ingin mereka tonton, menentukan jadwal tayang, serta memilih kursi sesuai preferensi, dan melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke tiket bioskop. Seluruh proses pemesanan dilakukan secara terintegrasi sehingga pelanggan dapat memperoleh tiket dengan lebih cepat dan praktis. Teknologi yang digunakan. Pengembangan aplikasi pemesanan tiket bioskop CinemaVerse memanfaatkan berbagai teknologi yang relevan untuk mendukung kinerja sistem yang efisien, responsif, dan mudah digunakan. Pada sisi pengembangan aplikasi mobile digunakan framework React Native yang memungkinkan pembuatan aplikasi lintas platform sehingga dapat berjalan pada sistem operasi iOS dan Android secara bersamaan. Penggunaan React Native membantu menghasilkan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Lanjut ke studi kasus. Dalam pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop CinemaVerse, dilakukan studi kasus terhadap beberapa aplikasi pemesanan tiket yang telah tersedia di pasar. Salah satu aplikasi yang menjadi referensi adalah
TixID, yang merupakan salah satu platform pemesanan tiket bioskop terbesar di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan tiket secara online, memilih kursi, serta melakukan pembayaran secara digital. Dengan sistem yang berjalan secara real-time, TixID berhasil mengatasi permasalahan antrian panjang dan mengurangi kesalahan dalam pemesanan tiket yang sering terjadi pada sistem manual. Rencana pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop Cinemark disusun untuk memastikan proses pembangunan aplikasi berjalan secara struktur dan sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Pengembangan sistem ini mencakup beberapa tahapan utama yang saling berkaitan guna menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengelola bioskop. Perencanaan awal. Tahap perencanaan awal diawali dengan studi kelayakan untuk menilai apakah proyek Cinemark dapat dilaksanakan secara optimal dari sisi teknis maupun finansial. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem serta pemilihan platform dan framework yang akan digunakan. React Native dipilih sebagai framework pengembangan aplikasi mobile karena kemampuannya mendukung lintas platform. Sementara MongoDB digunakan sebagai basis data untuk penyimpanan data yang fleksibel, dan Node.js dipilih sebagai backend untuk menangani logika aplikasi serta transaksi pemesanan tiket. Desain sistem. Tahap desain sistem mencakup perencanaan arsitektur aplikasi dan struktur basis data yang akan digunakan. Pada tahap ini dilakukan pemetaan fitur-fitur utama aplikasi seperti pemilihan film, pengaturan jadwal tayang, pemilihan kursi, serta proses pemesanan tiket. Selain itu, desain antarmuka pengguna dalam kurung UI atau User Interface dan pengalaman pengguna dalam kurung UX menjadi fokus utama agar aplikasi mudah digunakan, menarik, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna, terutama dalam proses pemilihan kursi dan pembayaran. Pengembangan back-end dan front-end. Pada tahap pengembangan, sistem back-end dibangun menggunakan Node.js dan Express.js untuk menyediakan layanan API yang menghubungkan aplikasi dengan basis data. Back-end ini bertanggung jawab dalam pengelolaan data film, jadwal tayang, transaksi, dan logika bisnis aplikasi. Sementara itu, front-end aplikasi dikembangkan menggunakan React Native dan Expo untuk menghasilkan aplikasi mobile yang dapat berjalan pada platform iOS dan Android. Komunikasi antara front-end dan back-end dilakukan melalui RESTful API guna memastikan pertukaran data berlangsung secara real-time dan terintegrasi. Uji coba dan pengujian fungsionalitas. Tahap uji coba dan pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengujian mencakup fungsi pemesanan tiket, pembelian kursi, proses pembayaran, serta pengiriman notifikasi dan etiket. Uji coba dilakukan pada berbagai perangkat dan melalui simulasi pengguna untuk memastikan aplikasi stabil, aman, dan responsif sebelum digunakan secara luas. Peluncuran dan pemeliharaan. Setelah aplikasi dinyatakan siap dan lulus tahap pengujian, Cinemark akan diluncurkan untuk digunakan oleh pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pemantauan sistem secara berkala, gunanya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kendala yang ditemukan oleh pengguna. Selain itu, pemeliharaan rutin dilakukan untuk memperbarui fitur, meningkatkan performa aplikasi, serta menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Metodologi pengembangan. Dalam pengembangan aplikasi Cinemark digunakan metodologi Agile yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif melalui beberapa sprint. Setiap sprint menghasilkan bagian aplikasi yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna untuk memperoleh umpan baik. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang lebih fleksibel, responsif terhadap perubahan kebutuhan, serta mendukung peningkatan kualitas aplikasi secara berkelanjutan. Metodologi pengembangan sistem akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop Cinemark, tim memilih menggunakan metodologi Agile. Metode ini dipilih karena memiliki pendekatan iteratif yang memberikan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Dengan Agile, pengujian dan pengevaluasi sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan.
Kemudian selanjutnya ada Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini digunakan untuk menggambarkan pembagian pekerjaan dalam proyek Cinemaverse secara terstruktur dan hierarkis agar setiap aktivitas dapat dikelola dengan baik. Tahap awal dalam WBS proyek ini adalah persiapan proyek yang meliputi pembentukan tim proyek, penentuan ruang lingkup dan tujuan pengembangan sistem, serta penyusunan dokumen awal sebagai dasar pelaksanaan proyek. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi tim proyek, di mana di sini terdapat posisi dan tanggung jawab utama. Untuk yang pertama yaitu project manager, dengan tanggung jawab yaitu mengatur jalannya proyek dan memastikan sesuai jadwal. Kemudian yang kedua ada sistem analis, yaitu bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi. Kemudian yang ketiga ada UI UX designer, yaitu mendesain antarmuka aplikasi yang menarik dan mudah digunakan. Kemudian yang keempat ada front end developer, yaitu membangun tampilan aplikasi atau user interface. Kemudian yang kelima yaitu ada back-end developer, yaitu merancang server, API, dan logika sistem. Kemudian selanjutnya ada database administrator, yaitu mendesain dan mengelola database. Dan yang terakhir ada QA tester, yaitu bertugas untuk yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian sistem dan pelaporan bug. Kemudian yang selanjutnya itu ada rencana biaya proyek. Rencana biaya proyek pada pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop Cinemaverse telah disusun dan disajikan secara rinci pada bab sebelumnya. Pembiayaan proyek ini dikelompokkan berdasarkan fase-fase pengembangan untuk memudahkan pengelolaan anggaran serta pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek. Biaya pada fase persiapan proyek mencakup kegiatan pembentukan tim, penyusunan dokumen awal, serta perencanaan ruang lingkup dan tujuan proyek. Selanjutnya, fase analisis kebutuhan melibatkan biaya untuk kegiatan survei, wawancara dengan stakeholder, serta penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian selanjutnya ada analisis resiko dan penanganan, di mana yang pertama resiko yang pertama ada keterlambatan pengembangan sistem dengan dampak yaitu jadwal proyek mundur, dengan solusi yaitu membagi tugas secara jelas dan evaluasi mingguan. Kemudian yang kedua ada bug atau error saat pengujian, yaitu berdampak pada sistem tidak berjalan optimal. Kemudian solusi yang diberikan yaitu melakukan unit testing dan perbaikan bertahap. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan kebutuhan dari stakeholder, dengan dampaknya yaitu membutuhkan revisi sistem. Kemudian solusinya yaitu menggunakan metodologi Agile yang fleksibel. Selanjutnya yang terakhir yaitu gangguan perangkat atau jaringan, dengan dampak yaitu proses pengembangan terganggu, dan solusi yang diberikan yaitu menyediakan backup perangkat dan data. Kemudian ada jadwal pelaksanaan proyek, di mana di sini terdapat fase proyek, durasi, waktu pelaksanaan, dan aktivitas utama. Yang pertama yaitu persiapan proyek, di mana di sini membutuhkan durasi yaitu 2 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 1 Januari sampai 14 Januari 2025, dengan aktivitas yaitu pembentukan tim, penetapan ruang lingkup, penyusunan dokumen awal. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan, di mana di sini membutuhkan waktu atau durasi yaitu 4 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 15 Januari sampai 11 Februari 2025. Kemudian dengan aktivitas yaitu survei pengguna dan bioskop, kemudian wawancara stakeholder, penyusunan dokumen kebutuhan sistem. Kemudian yang ketiga ada perencanaan sistem atau UI UX dan database, di mana di sini membutuhkan durasi yaitu 5 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 12 Februari sampai 16 Maret 2025. Dengan aktivitas yaitu desain UI UX, perencanaan database atau ERD, kemudian struktur navigasi sistem.
Kemudian yang keempat ada pengembangan sistem, di mana di sini membutuhkan durasi yaitu 5 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 17 Maret sampai 20 April 2025 dengan aktivitas yaitu pembangunan front end dan back end, integrasi fitur pemesanan tiket dan pembayaran. Kemudian yang kelima ada pengujian sistem, di mana di sini membutuhkan durasi yaitu 2 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 21 April sampai 4 Mei 2025. Kemudian untuk pengujian fungsional, integrasi dan perbaikan bug. Kemudian yang keenam ada implementasi aplikasi. Di sini membutuhkan durasi yaitu 1 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 5 Mei sampai 11 Mei 2025. Kemudian ada pelatihan admin, instalasi sistem pada bioskop, kemudian ada penerapan ke pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi dan pemeliharaan, di mana di sini membutuhkan durasi 3 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu 12 Mei sampai 1 Juni 2025. Dengan aktivitas yaitu evaluasi sistem, kemudian ada perbaikan pasca implementasi, serta pemeliharaan dan optimalisasi sistem. Selanjutnya yaitu ada rencana dan pelaksanaan proyek. Rencana dan pelaksanaan proyek pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop Cinema First disusun berdasarkan metodologi AGLI, di mana pekerjaan dibagi dalam beberapa fase yang dilakukan secara bertahap dan iteratif. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem berjalan lebih fleksibel, serta mudah menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Kemudian ada perencanaan dan estimasi biaya proyek. Pada tahap perencanaan proyek pengembangan aplikasi Cinema First, estimasi biaya menjadi komponen penting untuk memastikan seluruh aktivitas proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan biaya dilakukan secara bertahap dengan membagi proyek ke dalam beberapa fase utama. Setiap fase memiliki estimasi biaya yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas pekerjaan, kebutuhan sumber daya, serta durasi pelaksanaan proyek. Kemudian selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia proyek. Untuk sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan aplikasi Cinema First. Dalam proyek ini, estimasi gaji tim menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses pengembangan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan perencanaan. Kemudian selanjutnya ada estimasi biaya tak terduga dan total biaya proyek. Dalam setiap proyek pengembangan sistem, khususnya proyek berbasis teknologi dan perangkat lunak seperti Cinema First, terdapat kemungkinan munculnya biaya tambahan yang tidak dapat diprediksi sejak tahap perencanaan awal. Biaya tak terduga ini dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan atau spesifikasi sistem, kemudian ada kendala teknis yang baru ditemukan saat proses pengembangan, kemudian maupun kebutuhan tambahan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak pendukung. Oleh karena itu, estimasi biaya tak terduga atau contingency cost menjadi komponen penting yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan anggaran proyek. Selanjutnya yaitu ada perencanaan waktu dan pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan proyek Cinema First, perencanaan waktu dan pengelolaan sumber daya memegang peranan penting untuk memastikan proyek dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian ada perencanaan ini mencakup pengelolaan sistem proyek, pemanfaat sumber daya, pengaturan anggaran, serta strategi pengelolaan risiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan sistem. Kemudian ada pengelolaan waktu proyek. Dalam pengelolaan waktu proyek dilakukan dengan mengatur dan menjadwalkan setiap fase pengembangan secara sistematis agar seluruh tahapan proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian ada strategi pengelolaan risiko. Setiap proyek pengembangan perangkat lunak memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi jadwal dan hasil akhir proyek. Dalam proyek Cinema First, risiko seperti keterlambatan pekerjaan dan perubahan kebutuhan pengguna dikelola melalui strategi yang terencana.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, tim proyek menyediakan buffer waktu serta melakukan evaluasi rutin guna memastikan setiap kendala dapat segera ditangani dan dampaknya diminimalkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada penyesuaian rencana. Perencanaan waktu dan pengelolaan sumber daya dalam proyek Cinema First bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi sepanjang pelaksanaan proyek. Penyesuaian rencana dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi berkala, umpan balik dari stakeholder maupun perubahan kondisi yang terjadi selama implementasi sistem. Kemudian selanjutnya yaitu ada estimasi biaya awal. Yang pertama yaitu ada persiapan proyek, di mana di sini estimasi biaya di angka 1.500.000. Kemudian ada analisis kebutuhan yaitu di angka 73 juta. Kemudian ada perencanaan sistem atau UI UX dan database di angka 5.500.000. Kemudian ada pengembangan sistem yaitu di angka 21 juta. Kemudian ada pengujian sistem yaitu di angka 5 juta. Selanjutnya ada implementasi aplikasi yaitu di angka 2.500.000. Kemudian ada evaluasi dan pemeliharaan yaitu di angka 6.500.000. Kemudian ada gaji tim pengembang yaitu 8 orang di angka 273 juta. Kemudian untuk total awal yaitu dari persiapan proyek sampai gaji tim pengembang 8 orang itu ditambah. Jadi hasilnya jadi hasil total awal yaitu di angka 388 juta. Kemudian biaya tak terduga yaitu 10%, di mana di sini yaitu 388 juta ini dikali dengan 10% dari biaya tak terduga menjadi 38.800.000. Jadi total untuk keseluruhan proyek yaitu di angka 426.800.000. Kemudian selanjutnya yaitu ada rancangan biaya proyek. Di sini yaitu yang pertama ada alat tulis dan dokumentasi proyek dengan biaya 500.000, kemudian ada transportasi dan logistik tim untuk pertemuan awal dengan biaya 1 juta, jadi totalnya yaitu 1.500.000. Selanjutnya yaitu ada biaya transportasi dan logistik untuk kunjungan survei ke bioskop, yaitu biayanya 1.500.000. Kemudian ada penyusunan dan pengolahan survei pengguna, yaitu di angka 500.000. Selanjutnya ada insentif responden survei penonton, yaitu di angka 1 juta. Kemudian perangkat keras dan peralatan pendukung analisis, yaitu dengan biaya 40 juta. Kemudian jaringan dan keamanan sistem, network dan security assessment, yaitu di angka 30 juta. Jadi total keseluruhannya yaitu ada 73 juta. Kemudian ada desain UI UX aplikasi yaitu di angka 2.500.000. Kemudian ada perencanaan database dan arsitektur yaitu biayanya 3 juta, kemudian totalnya yaitu 5.500.000. Kemudian selanjutnya pengembangan aplikasi itu ada front end dan back end selama 4 minggu yaitu biayanya 18 juta. Kemudian ada pengujian unit atau unit testing di sini dengan biaya 3 juta. Jadi totalnya yaitu 21 juta. Kemudian ada pengujian integrasi sistem dengan biaya yaitu 2.500.000. Kemudian transportasi dan logistik saat uji coba dengan biaya yaitu 1.500.000. Kemudian ada insentif partisipan uji coba pengguna atau penonton bioskop di biayanya 1 juta. Dan total keseluruhan yaitu ada 5 juta. Kemudian ada pelatihan admin atau operator bioskop dengan biaya yaitu 2.500.000.
Kemudian selanjutnya ada debugging dan maintenance awal, yaitu dengan biaya 1.500.000, kemudian perbaikan bug dan optimalisasi fitur, yaitu di angka 5 juta. Kemudian totalnya yaitu menjadi 6.500.000. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada periode kerja, job desk, gaji per bulan, dan total gaji. Untuk periode kerja selama 6 bulan dengan job desk yaitu ketua proyek atau project manager, dengan gaji per bulan yaitu 15 juta. Jadi total gajinya gaji per bulan ini dikali dengan 6 bulan selama periode kerja menjadi 90 juta. Kemudian periode kerja selama 1 bulan dengan job desk analisis sistem atau sistem analis dengan gaji per bulan 15 juta, yaitu total gajinya 15 juta. Kemudian ada periode kerja 6 bulan dengan job desk yaitu pengembang front end, gaji per bulan 8 juta. Jadi 8 juta itu dikali 8 juta dikali dengan 6 bulan, atau 8 juta dikali dengan 6 sama dengan hasilnya yaitu 48 juta. Kemudian periode kerja selama 6 bulan dengan job desk yaitu back end dengan gaji per bulan yaitu 10 juta. Jadi 10 juta dikali 6 bulan yaitu 60 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode kerja selama 2 bulan dengan job desk yaitu spesialis database atau database spesialis dengan gaji per bulan 7 juta, total gaji 14 juta. Kemudian ada periode kerja 2 bulan dengan job desk spesialis keamanan atau security spesialis dengan gaji per bulan yaitu 13 juta dengan total gaji yaitu 26 juta. Kemudian ada periode kerja selama 2 bulan dengan job desk yaitu pengembang antarmuka pengguna atau UI UX developer dengan gaji per bulan yaitu 8 juta dengan total gaji yaitu 16 juta. Kemudian ada periode kerja selama 1 minggu dengan job desk yaitu pelatih atau pendukung pengguna atau user trainer support dengan gaji per bulan yaitu 4 juta dengan total gaji yaitu 4 juta. Kemudian total di sini total keseluruhan, maka dari total dari awal dari ketua proyek sampai dengan pelatih pendukung pengguna di sini ditotalkan, maka dengan total keseluruhan yaitu di angka 273 juta. Kemudian biaya tak terduga di sini yaitu 38.800.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengelolaan tim. Pengelolaan tim dalam proyek pengembangan aplikasi booking layanan bioskop bertujuan untuk menciptakan sinergi kerja yang optimal, serta meningkatkan produktivitas setiap anggota tim. Dengan pengelolaan yang baik, setiap individu dapat menjalankan perannya secara maksimal sehingga target proyek dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan tim dilakukan melalui pembagian peran yang jelas, serta koordinasi yang terstruktur, serta komunikasi yang berkelanjutan selama proses pengembangan sistem. Lalu ada pengelolaan sumber daya, yaitu di mana fase direct atau end manage project work difokuskan untuk memastikan seluruh kegiatan proyek dapat terpenuhi secara efektif, baik dari sisi sumber daya, manusia, teknologi, maupun operasional. Perencanaan biaya pada fase ini disusun secara rinci agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar sesuai dengan target waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Lalu ada rencana dalam mengatasi resiko utama, yaitu ketika terjadi potensi risiko dapat muncul dan berpengaruh terhadap kelancaran serta keberhasilan proyek. Sebab itu diperlukan perencanaan mitigasi risiko yang matang agar setiap kendala yang terjadi dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga proyek tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada pengelolaan organisasi proyek. Dalam pengelolaan organisasi dirancang untuk memastikan koordinasi antar tim berjalan secara efektif serta setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Lalu, dia berfungsi sebagai dasar dalam mengatur alur kerja
komunikasi, dan pengambilan keputusan selama proses pengembangan aplikasi sedang berlangsung. Lalu proyek Cinema First ini akan dipimpin oleh seorang project manager yang berperan sebagai pengendali utama seluruh aktivitas proyek. Lalu ia akan bertanggung jawab dan mengkoordinasi tim, mengawasi jalannya proyek, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu ada pengukuran kinerja, yaitu ketika pengembangan sistem pemesanan tiket bioskop Cinema First dilakukan, ia akan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu pengukuran kerja ini akan mencakup dua aspek utama, yaitu kualitas sistem dan kinerja pengelolaan biaya proyek. Lalu ada tindakan korektif. Yang pertama, untuk klasifikasi masalahnya adalah kualitas sistem, yaitu hasil pengujian menunjukkan bug atau kesalahan fungsi. Lalu tindakannya mengulang pengujian dan memperbaiki bug. Yang kedua ada jadwal terlambat, yaitu aktivitas proyek yang tidak selesai sesuai target waktu. Tindakannya menambahkan sumber daya atau menyesuaikan jadwal. Lalu yang ketiga ada anggaran yang berlebih, yaitu biaya aktual yang melebihi anggaran. Tindakannya evaluasi biaya, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu yang keempat ada komunikasi tim yang kurang, yaitu informasi antara tim tidak tersampaikan dengan baik. Tindakannya melakukan koordinasi rutin untuk memantau progres. Yang kelima, munculnya risiko baru, yaitu kendala atau hambatan baru di luar perencanaan. Jadi tindakan itu adalah analisis risiko dalam susun langkah mitigasi. Lalu ada audit proyek. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu menjelaskan masalah pemesanan tiket bioskop dan kebutuhan sistem online yang lebih efisien. Lalu ada tujuan proyeknya, yaitu tujuan utama dan khususnya, yaitu menyediakan layanan pemesanan tiket bioskop secara digital. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup, yaitu batasan proyek dan fungsi utama aplikasi sudah dijelaskan secara ringkas. Lalu yang keempat, untuk mampunya untuk penggunaan bioskop dan pengembangan teridentifikasi dengan baik. Lalu ada yang kelima, kejelasan tujuan, yaitu membangun sistem pemesan tiket Cinema Plus yang memudahkan pengguna memilih film, kursi, dan melakukan pembayaran online. Lalu yang kelima ada kriteria keberhasilan, yang dimana dari kelancaran pemesanan, akurasi, pemilihan kursi, keberhasilan pembayaran, stabilitas sistem, serta kepuasan. Lalu ada juga rencana kerjanya, yaitu timeline 6 bulan tersusun dengan fase yang terstruktur. Lalu ada alokasi sumber daya, di mana pembagian SDM, perangkat, dan anggaran sesuai kebutuhan proyek. Lalu ada manajemen risiko, di mana risiko utama sudah diidentifikasi dan memiliki strategi mitigasi. Lalu ada rincian biayanya, yaitu anggaran sudah disusun secara rinci sesuai kebutuhan proyek. Untuk alokasi dananya, dana akan dialokasikan pada setiap fase dan kebutuhan utama. Lalu untuk kontingensinya, dana cadangan akan disiapkan untuk mengantisipasi biaya yang tak terduga. Untuk koordinasi tim, terdapat beberapa kendala komunikasi antar anggota, dan juga pembagian tugas. Tugas akan didistribusi dan dikerjakan sesuai perannya masing-masing. Lalu untuk produktivitas, dari variabel utama berhasil diselesaikan sejauh awal. Lalu ada penggunaan resource, yaitu alokasi sumber daya berjalan optimal. Dan efisiensi sumber daya dimanfaatkan secara efektif sesuai kebutuhan proyek. Lalu ada tools dan teknologi di mana pemilihan dan penggunaan tools sudah tepat dan mendukung proses pengembangan. Lalu ada load testing, pengujian beban berjalan lancar dan sistem mampu menangani jumlah penggunaan sesuai target. Untuk UAT, pengguna memberikan feedback positif terhadap kemudahan pengguna dan fungsionalitas aplikasi. Untuk performance test, kinerja aplikasi akan memenuhi standar yang performa yang telah ditetapkan. Lalu untuk EVM, implementation, ada metode Earned Value Management digunakan dengan baik untuk memantau kinerja biaya dan jadwal proyek. Lalu ada cost control, di mana pengeluaran proyek terkendali dan tetap dalam batasan anggaran yang telah direncanakan. Lalu ada juga financial tracking, semua transaksi dan laporan keuangan tercatat dengan rapi dan terdokumentasi. Lalu ada juga pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Cinema Plus berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, yang mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal.
minimal, lalu ia akan bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan, memastikan kestabilan sistem, dan menjamin bahwa seluruh fitur aplikasi dapat digunakan dengan baik oleh pengguna maupun pengelola bioskop. Lalu ada juga manajemen perubahan atau evaluasi terhadap biaya, yaitu proses penting dalam pengelolaan proyek yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan setiap perubahan yang terjadi agar tidak terdampak negatif atas keberlangsungannya proyek. Dalam proyek pengembangan aplikasi Cinema First, manajemen ini difokuskan pada evaluasi terhadap biaya guna yang memastikan bahwa setiap penyesuaian anggaran tetap terkontrol dan sesuai dengan tujuan proyek. Lalu ada juga analisis dampak perubahan atau dalam segi waktu dan biaya. Setiap perubahan yang diusulkan dalam proyek Cinema First perlu melalui analisis dampak yang secara menyeluruh agar tidak menimbulkan gangguan terhadap jadwal maupun anggaran yang telah direncanakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi perubahan sehingga keputusan yang diambil bersifat rasional dan terstruktur. Untuk penyerahan aplikasi atau aplikasi Cinema First, penyerahan aplikasi Cinema First akan dilakukan melalui rangkaian kegiatan pelatihan dan dukungan teknis guna memastikan proses transisi dalam pemesanan tiket manual ke sistem digital dapat berjalan dengan lancar. Tahap ini dirancang agar seluruh pihak terlibat, khususnya staf bioskop dan admin, mampu memahami serta mengoperasikan aplikasi secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanul Irfan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan blueprint yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang dimana use case diagramnya ada user dan juga admin. User itu ada login, registrasi, pilih film, pilih jadwal, pilih kursi, pembayaran, dan etiket. Lalu admin yang dimana akan mengelola film dan mengelola jadwal yang akan digunakan user nanti. Selanjutnya konteks diagram yang kami gunakan, yang dimana di sini ada input dari user, diantaranya yaitu login, registrasi, pilih film, pilih jadwal, pilih kursi, pembayaran, etiket. Lalu outputnya ada etiket, status booking, riwayat film. Selanjutnya inputan dari adminnya itu ada sign in atau logout, kelola film, kelola jadwal. Lalu outputnya ada jadwal film, data film, laporan penjualan. Berikut adalah hierarki chart yang kami gunain, yang dimana dimulai dari pemesanan tiket, lanjut ada beranda, pemesanan tiket, notifikasi, profil. Di beranda yaitu ada daftar film, promo, pilih film. Selanjutnya di pemesanan tiket ada pilih kursi, pilih metode pembayaran, konfirmasi, pembayaran berhasil. Selanjutnya notifikasi, terdapat pemberitahuan tiket berhasil, pengingat jadwal tayang, promo, dan diskon. Dan di profil ada edit profil, keamanan akun, dan keluar. Selanjutnya ini ada DFD yang kami gunain, yang dimana user ke beranda menggunakan query user, hasil query user. Lalu ada admin, dimana DFD-nya pemesanan tiket, notifikasi, dan profil, seperti yang ada pada gambar di sini. Flowchart yang kami gunakan dimulai dari pengguna memasukkan username, lalu mengecek keberhasilan login. Jika berhasil, maka akan menampilkan dashboard utama. Jika gagal, tampilkan pesan error, pengguna mengulang login, lanjut ke masukkan username dan password lagi. Flowchart beranda di sini pertama dimulai, lalu menampilkan halaman utama, lanjut menampilkan 3, yaitu daftar film, promo, daftar film yang sedang tayang. Lalu ini mengarah ke selesai semua.
Selanjutnya ada flowchart pemesanan tiket, yang dimana dimulai lalu pemesanan tiket, lalu kita memilih film, memilih jadwal tayangan, pilih kursi, lalu cek ketersediaannya. Kalau tidak ada maka pilih kursi lagi. Jika tersedia maka memasukkan data pengguna, pilih metode, verifikasi. Jika berhasil, tiket berhasil dipesan, lalu selesai. Jika gagal, pesanan dibatalkan. Lalu lanjut ke verifikasi kembali. Ini adalah flowchart notifikasi yang dimana awalnya ada mulai, lalu pemesanan tiket sukses. Maka setelah sukses akan dikirimkan notifikasi dengan kalimat tiket berhasil dipesan. Lalu ada pembatalan jadwal perubahan. Selanjutnya akan dikirim notifikasi user, jadwal film diubah, lalu pengingat jadwal tayang, kirim notifikasi, lalu jadwal tayang di dekat, lalu mengirim notifikasi ke admin, transaksi berhasil, lalu selesai. Berikut adalah prototipe project kami, yang dimana di sini adalah tampilan awalnya. Terdapat ada cinema booking yang terdiri dari logo, lalu ada pilihan next atau skip. Jika kita ke next, dia akan menampilkan ordering tiket sinema. Lalu ketika kita menekan get start, akan mengarah ke halaman login. Jika tidak ada akun, maka akan kita pilih register. Di sini akan menampilkan halaman register. Selanjutnya, jika proses login dan register telah selesai, halaman utama akan menampilkan film-film yang akan kita tonton. Di antaranya di sini ada film Moana. Jika kita menekan buy ticket, maka akan mengarah ke halaman kursi. Jika kita sudah memilih kursi, maka akan mengarah ke halaman metode pembayaran. Jika sudah, pembayaran sukses, tiket berhasil dicetak. Dan ini merupakan halaman profil kita. Evaluasi proyek kami. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 100 pengguna dan 20 admin bioskop, tingkat kepuasan terhadap aplikasi Cinema First tergolong tinggi. Sebanyak 50% responden menyatakan sangat puas karena aplikasi dinilai sangat membantu dalam mempermudah proses pemesanan tiket, mengurangi antrian, serta memberikan pengalaman pengguna yang nyaman. Sebanyak 35% responden merasa puas karena aplikasi telah berjalan efektif, meskipun masih diperlakukan pengembangan fitur tambahan seperti pengingat visual dan variasi metode pembayaran. Sebanyak 10% responden bersikap netral, yang umumnya disebabkan oleh kesulitan adaptasi pada tahap awal penggunaan aplikasi. Sementara itu, 5% responden menyatakan tidak puas akibat adanya kendala teknis seperti keterlambatan notifikasi, jadwal tayang, dan kesalahan dalam pembelian kursi, yang masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Baiklah, kesimpulan dari proyek kami, aplikasi pemesanan tiket bioskop Cinema First dikembangkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional bioskop sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pelanggan. Penerapan sistem pemesanan tiket berbasis online terbukti mampu mengatasi permasalahan antrian panjang yang sering terjadi pada sistem manual, serta mempercepat proses pembelian tiket secara lebih akurat dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini, resiko kesalahan dalam pemesanan dapat diminimalkan, sehingga pengalaman menonton bagi pengguna menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Saran, meskipun aplikasi Cinema First telah berhasil mencapai tujuan utama pengembangannya, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan ke depan. Penambahan fitur lanjutan seperti integrasi program loyalitas bagi pelanggan setia diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna.
Selain itu, penyempurnaan sistem pengingat visual juga perlu dilakukan agar informasi terkait jadwal jadwal tayang dan pemesanan tiket dapat diterima pengguna secara lebih jelas dan tepat waktu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami dan proyek kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi yang telah kelompok kami buat dengan tema pemesanan tiket online pada bioskop. Kami di sini memberi judul aplikasi kami dengan nama Cinemaverse dengan berlogokan C dan V kapital. Nah, di sini ada tampilan login. Dan di sini di bawahnya ada tulisan sign up. Nah, ini untuk tampilannya. Di sini saya coba untuk sign up dulu. Nah, kita coba sign up. Oke, registrasi sukses, ada pop-up-nya. Di sini kita coba login dengan email yang telah kita buat tadi, yaitu gmail.com, dan passwordnya itu 23456. Kita login. Oke, login telah berhasil. Nah, di sini tampilan awalnya yang telah kami buat itu, di sini ada 3 navbar. Yang pertama ada home, ada tiket, dan ada history. Di atas juga ada profile. Ini, saya akan menunjukkan satu persatu. Pertama dari profile. Nah, di sini ada profile, terus ada notifikasi, akun preference, security, contact us, dan sign out. Nah, lanjut. Di sini saya akan mencoba membeli satu tiket. Saya mencoba beli tiket Sonic. Nah, di sini ada trailer juga. Kalau kita tekan ke sini, nah maka dia akan langsung pindah ke trailernya. Oke, lanjut. Di sini juga ada rating, ada vote-nya juga. Terus di sini ada sinopsis dan ada sutradara. Nah, ketika saya menekan buy tiket, maka akan masuk ke pemilihan kursi. Nih, di atas ini juga ada judulnya juga. Misalnya saya pilih nomor 2 kursi maksudnya, pada C4 dan C5. Nah, sekarang lanjut ke buy tiket. Nah, di sini ada pemilihan paymentnya, yaitu ada kredit, QRIS, dan dana. Nah, di sini juga ada promo kode untuk event-event tertentu. Nah, ini sebagai contoh saya ingin memasukkan yang telah kami buat seperti Cinemaverse. Ketika saya menekan ini, set, maka akan diskon menjadi 90.000 dari harga awal 100.000. Lanjut, di sini saya akan memilih dana saja. Nah, setelah sukses, di sini kita bisa ngecek yang kita beli pada navbar history. Nih, habis membeli Sonic pada C4, kursi C4 dan C5, terus ada total harga dan juga ada tanggalnya, tanggal pembelian. Nah, mungkin segitu saja tampilan pada halaman khusus user, dan sekarang lanjut ke admin. Nah, sekarang lanjut pada pemilihan. Nah, sekarang lanjut pada halaman tampilan khusus untuk admin ya. Nih, di sini ada di bawah login as admin. Nah, ini tampilannya. Kenapa tidak ada register untuk admin? Karena register admin dibuat dalam backend, yaitu Postman. Jadi tidak buat bersamaan dengan akun-akun user. Nah, ini login. Nah, setelah login berhasil, nah ini tampilannya untuk menambahkan jadwal-jadwal film atau semisalnya gitu. Kita coba aja di sini, coba sinopsisnya stripin aja untuk percobaan. Durasi kita buat 120. Kita stripkan aja semua, ratingnya 9 aja.
5.000 untuk votes. Nah, link YouTube kita coba ngambil dari Sonic tadi ya. Kita ambil. Nah, pilih gambar film. Nah, ini untuk gambar film kita ambil aja yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Aktor, nama aktor kita buat aja percobaan. Kita pilih gambar aktor. Kita pilih yang ini aja. Nah, di sini kalau aktornya ada banyak, kita bisa menambahkan tambah aktor di sini. Nih seperti contoh. Nah, langsung ada aktor kedua. Tinggal masukin lagi percobaan 2 gitu kan. Nah, misalnya kita masukin yang ini. Nah, sekarang ada aktornya ada 2. Terus misalnya kita tambah film. Nah, filmnya sudah berhasil ditambahkan dan kita bisa melihat pada data movie. Kita scroll. Nah, sudah masuk. Ada coba nih strip, ini karena percobaan aja. Terus untuk melihatnya dalam akun user, kita bisa cek langsung ke dalam akun user. Sebentar. Nah, di sini kita coba saja masuk ke dalam akun user dan untuk ngecek apakah data film untuk admin tadi benar-benar nyata atau tidak. Maksudnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah berhasil terus kita cek. Nah, ini Moana yang sudah masukkan. Nih sinopsis, strip, sutradara strip, pemerannya ada 2 sesuai yang kita buat tadi. Terus linknya, nih ketika kita menekan link, maka akan langsung masuk ke Sony. Oke, sudah benar semua. Oke, itu saja mungkin presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mewakili kelompok kami meminta maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.